Hai, Assalamualaikum. Selamat siang teman sehobi. Sudah pada makan siang atau belum? Salah satu menu favorit yang rasanya pas disantap pada saat makan siang adalah sayur asam, atau boleh juga misalkan kita makannya cukup nasi putih hangat ditambah lalapan mentah, sambal dadak, dan ikan asin bakar. Tentunya banyak sekali jenis lalapan yang biasa kita konsumsi. Namun terkadang saya masih terheran-heran ketika ada orang lain yang memperkenalkan jenis lalapan baru. Tentunya bukan soal tanamannya yang baru, namun seringkali saya baru mengetahui bahwa daun tersebut bisa dikonsumsi dalam kondisi mentah. Tentunya teman sobi penasaran juga kan? Berikut beberapa jenis lalapan mentah yang biasa dikonsumsi masyarakat di sini, namun ternyata belum banyak orang yang tahu. Di urutan pertama ada daun melinjo. Lumrahnya, daun melinjo sering kita jadikan sebagai bahan campuran sayur asam ataupun sayur lodeh. Namun ternyata daun melinjo juga bisa dikonsumsi dalam kondisi mentah seperti ini. Saya pernah mencobanya dan rasanya sedikit manis teman sehobi. Lanjut ke urutan yang kedua, di sini ada pucuk teh. Daun yang biasa kita konsumsi dalam bentuk seduhan air panas ini, ternyata pucuknya bisa kita konsumsi dalam kondisi mentah juga teman sehobi. Sayangnya tanaman teh yang ada di kebun kami pada saat ini tidak mengeluarkan pucuk. Sebagai gantinya saya perlihatkan bunga cantiknya saja ya teman sehobi. Kita langsung ke urutan yang ketiga. Di sini ada daun peta Cina. Tanaman yang memiliki banyak nama ini diantaranya adalah lamtoro, atau warga di sini biasa menyebutnya sebagai selong, palanding, atau malanding. Tak hanya buahnya ya teman sehobi, daunnya pun bisa kita konsumsi. Tentunya pilih daun termudanya seperti ini. Jika ditanya rasanya, ini tidak jauh beda kok dengan buahnya. Namun sebaiknya tidak konsumsi daun yang masih kuncup seperti ini, karena rasanya sedikit sepat teman sehobi. Kita lanjut ke lalapan anti mainstream berikutnya. Adakah teman sehobi yang tahu ini tanaman apa? Ini adalah tanaman jotang teman sehobi. Tanaman jotang biasanya tumbuh di area-area lembab seperti pematang sawah ataupun di bawah naungan pohon-pohon yang besar teman sehobi. Rasanya sedikit pedas menurut saya. Meskipun begitu, cukup banyak juga yang menggemari tanaman yang satu ini teman sehobi. Kita lanjutkan ke tanaman atau daun yang berikutnya. Jika tadi kita bahas daun teh, nah sekarang kita bahas daun kopi. Tanaman penghasil biji yang setelah diolah menjadi minuman yang digemari dan jadi favorit banyak orang ini, ternyata tak hanya bijinya teman sehobi yang bisa dimanfaatkan dari tanaman yang satu ini. Tak berbeda dari tanaman teh, pucuk atau daun muda pada tanaman kopi juga bisa kita jadikan lalapan mentah. Nah, pilih daunnya yang seperti ini ya teman sehobi yang masih muda. Jangan heran dengan rasanya yang memang sedikit pahit ya teman sehobi. Pahit mungkin memang sudah menjadi karakter dari tanaman yang satu ini. Lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Di sini ada daun cikra cikri, atau biasa juga ada yang menyebutnya sebagai tanaman kedondong laut. Penduduk di sini lebih familiar dengan sebutan daun kadongdong. Tanaman yang satu ini memang sudah sering berseliweran di video-video saya sebelumnya. Daun yang biasa dikonsumsi adalah daun mudanya seperti ini. Direbus dan disayur sudah tidak perlu dibahas lagi ya teman sehobi. Pada kenyataannya, daun yang satu ini juga bisa kita konsumsi dalam kondisi mentah. Yang ini rasanya lebih aman teman sehobi, tidak pahit ataupun kesal, melainkan manis teman sehobi. Daun yang selanjutnya di sini ada daun nangka. Ayo, siapa yang suka makan buah nangka? Pucuk tanaman berbuah yang satu ini juga bisa dikonsumsi. Namun sepertinya harus dihindari oleh teman sehobi yang memiliki gangguan lambung. Seperti yang sudah kita ketahui, seluruh bagian dari tanaman ini memiliki getah. Selain bergetah, tanaman ini juga memiliki rasa yang begitu sepat teman sehobi. Pilih daun termudanya juga ya, seperti halnya tanaman-tanaman yang sebelumnya.
Selain beberapa jenis pucuk atau daun yang telah saya sebutkan tadi, ada juga daun pepaya, ada juga daun mangga, daun kedondong buah, bahkan jantung ataupun umbut pisang. Namun, tujuan pembuatan video ini bukan untuk merekomendasikan ataupun mengajak teman sehobi untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kami. Bijaksanalah dalam mencoba ataupun mengkonsumsi segala sesuatu yang sifatnya baru. Karena kita tidak pernah tahu apakah tubuh kita bisa menerima makanan tersebut atau justru bisa berdampak alergi yang tidak kita harapkan. Sebetulnya masih banyak tanaman ataupun dedaunan yang biasa kita jadikan sebagai lalapan mentah. Namun sementara saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman sehobi. Jangan lupa bagikan juga di kolom komentar jika ada lalapan yang tidak biasa namun biasa teman sehobi konsumsi. Saya tunggu ya. Wassalamualaikum.